Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat Indonesia, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap dalam lindungan Allah SWT. Amin. Baiklah, pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan mengenai struktur dan kebahasaan teks berita. Terlebih dahulu, perkenalkan, nama Bapak adalah Arif Fugo Santoso sebagai guru bahasa Indonesia. Baiklah, kita masuk dalam materi selanjutnya. Nah, sebelumnya, pernahkah kalian membaca sebuah berita? Bagaimanakah kalian mengetahui isi berita tersebut? Nah, sebelumnya Bapak akan sampaikan mengenai struktur dari berita. Apa sih yang disebut dengan struktur berita? Struktur berita adalah bagian-bagian yang menyusun sebuah berita. Jadi berita itu ada bagian-bagiannya. Yuk kita cari tahu bersama. Nah, di dalam struktur teks berita itu ada 3 bagian, yaitu kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita. Kepala berita terletak paling atas dan berisi 5W+1H. Sedangkan tubuh berita terdapat di tengah-tengah bagian berita yang isinya adalah pengembangan dari 5W+1H serta menjelaskan isi dari sebuah berita. Ekor berita terletak di paling bawah atau bagian akhir dari sebuah berita. Isinya berupa simpulan dari berita tersebut. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, bila digambarkan, struktur berita itu adalah piramida terbalik. Artinya apa? Artinya kepala berita mempunyai porsi yang paling banyak, atau isi dari berita itu sebagian besar terdapat di kepala berita, sedangkan tubuh berita dan ekor berita hanya melengkapi atau menjelaskan dari kepala berita. Kita next. Nah, kita masuk ke dalam kebahasaan teks berita. Apa sih kebahasaan teks berita? Yuk kita cari tahu bersama. Nah, kebahasaan teks berita itu ada beberapa hal. Salah satunya adalah harus mempunyai bahasa yang baku. Apa sih bahasa baku itu? Bahasa baku adalah bahasa yang standar yang memenuhi kaidah kebahasaan. Contohnya, kata-kata udah itu tidak bagus, seharusnya ditulis dengan sudah. Atau kata-kata gue, panggilan gue itu seharusnya saya. Ingat-ingat ya. Selanjutnya, kebahasaan teks berita itu harus memiliki kalimat langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang diucapkan langsung kepada orang yang dituju. Contohnya, pemerintah menyampaikan kalau PPKM diperpanjang di televisi. Kata pamanku. Nah, apa sih yang menandai kalimat tersebut kalimat langsung? Yaitu ditandai dengan tanda petik serta diucapkan oleh orang tersebut secara langsung. Nah, bila ada kalimat langsung, maka ada kalimat tidak langsung. Kalimat tidak langsung adalah kalimat yang melaporkan apa yang diucapkan seseorang. Contohnya, ibu berkata bahwa aku harus pulang sebelum maghrib datang. Apa sih yang menandai bahwa kalimat tersebut tidak langsung? Terdapat kata sambung bahwa. Ingat-ingat ya. Nah, kita sampai kepada kuis atau latihan soal. Latihan soal ini adalah menguji kemampuan kalian setelah membaca dan memahami soal atau materi tadi. Kuisnya atau latihan soalnya adalah buatlah masing-masing satu contoh kalimat langsung dan tidak langsung. Jawabannya silakan ditulis di kolom komentar. Ingat-ingat ya. Demikian materi tentang struktur dan kebahasaan teks berita. Semoga materi tadi bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.